Shalom, selamat pagi. Kembali hari ini kita datang berkumpul di dalam mesbah doa pagi kita. Mari saudara, saya akan mengajak kita semua untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Karena memang selalu Tuhan harus kita layak tinggikan dan kita puji dan kita sembah, karena memang Dia telah selamatkan hidup kita, telah menolong hidup kita dari hari-hari pencobaan, di hari-hari yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Mari saudara, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama dengan saya, mari kita memuji, menyembah Tuhan Yesus, karena Dia yang menjadi juru selamat hidup kita, penolong hidup kita. Mari saudara, kita akan berdoa pagi hari ini. Puji Tuhan, ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, kami datang padamu hari ini. Kami akan Tuhan beribadah dalam mesbah doa pagi kami bersama dengan anak-anak-Mu yang terkasih, jemaat-jemaat Kristus Bapa, baik Tuhan di daerah Tuhan kami Cilengsi, Bogor, Jakarta, maupun Tuhan seluruh Tuhan anak-anak-Mu di negeri kami Indonesia ini. Mari Bapa, kami mau bangun rohani kami mau bangun hati jiwa tubuh kami untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mencari wajah-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber keselamatan kami, penolong hidup kami. Tidak ada jalan yang lain selain hanya Engkau satu-satunya penolong hidup kami, juru selamat hidup kami yang menopang hidup kami Bapa. Terlebih Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan kami, menjadi juru selamat hidup kami. Kalau tanpa Tuhan kami tidak akan mampu Tuhan. Tuhan pasti akan lemah dan jatuh. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah mesbah doa pagi kami Tuhan, supaya setiap jemaat yang mendengarkan, setiap jemaat menerima jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak izinkan iblis mengganggu kami, patahkan kami, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, kami menyembah-Mu di pagi hari ini Tuhan, menyembah-Mu di sini. Amin Tuhan. Ku percaya Kau ada bagi kami semua Bapa, ada bagiku. Oh Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu di sini di mesbah doa pagi kami Tuhan. Ku percaya Kau ada bagi kami semua pada hari ini, ada bagiku. Kami tak mau takut, kami tak mau gentar. Aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau nyanyi, ku nyanyi haleluya. Ku mau nyanyi ya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hidupku Bapakku datang padamu Yesus. Amin Tuhan.
Bapakku datang. Kami semua menyembah-Mu di sini Tuhan di pagi hari ini. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada. Ku percaya Kau bagiku, bagi kami ada bagiku. Kami tak mau takut, kami tak mau gentar. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, amin. Kau menghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau nyanyi haleluya bagimu, nyanyi haleluya. Ku mau nyanyi, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu ya Tuhan, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya bagimu Yesus Tuhanku. Ku nyanyi haleluya. Kami mau nyanyi bagimu, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku, amin Tuhan. Oh terima kasih Bapa, sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh ajaib perkasa segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa, dalam hidup anak-anak-Mu. Tak usah ku takut, tak usah ku gentar menghadapi hidup ini. Yesus Engkau beserta kami, Yesus Engkau sanggup menolong hidup kami. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu, Yesus Tuhan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Bapa, haleluya. Sungguh Kau besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami tak mau hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami pasti akan lemah dan lepas dan terjatuh kalau tanpa-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau Tuhan berseru memuji nama-Mu. Kami mau nyanyikan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Di sini kami meyakini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, di dalam keluarga mereka. Kami yakin bersama Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat hidup kami, Engkaulah gunung batu kami. Kami tak mau lepas Tuhan, jauh dari-Mu Tuhan. Inilah pujian yang kami persembahkan bersama dengan anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan, biarlah Engkau disenangkan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Sekali lagi nyanyikan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, inilah pengakuan kami bila ku lepas dari-Mu. Amin. Janganlah pokok anggur yang benar, Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami, yang beri kehidupan. Amin Tuhan.
Oh, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan bagi kami, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu. Oh Yesus Tuhan, Tuhan Yesusku, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu. Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku jauh darimu, bila ku lepas darimu. Inilah pengakuan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan bagi kami, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering yang lepas, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila ku jauh lepas darimu, ku lepas darimu. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Ya, kaulah pokok anggur yang benar, kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan. Amin. Yang beri kehidupan. Sekali lagi saudara, kaulah pokok anggur yang benar. Katakan pada Tuhan Yesus, kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami merendahkan hati, bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman Tuhan ini boleh terus berbuah dan boleh mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya saudara yang setia menyaksikan Mesbah Doa Pagi setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pada jam 5:30 pagi, biarlah kita boleh bersama-sama bertumbuh ya di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya saudara, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 112 ya. Mazmur pasal yang 112. Saudara, temanya adalah bahagia orang benar ya. Bahagia orang benar. Ya, inilah firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya.
kebajikannya untuk selamanya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang benar yang takut akan Tuhan, yaitu orang benar yang sangat suka kepada segala perintahnya, ya. Saudara, orang-orang yang mengasihi firman Tuhan, orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, itulah orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan katakan, ya. Firman Tuhan katakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, saudara, apakah harta yang terindah? Ya, saudara, dari orang benar yang takut akan Tuhan. Ya, tadi dikatakan angkatan orang benar akan diberkati. Ya, saudara, harta di sini, saudara, berbicara bukan hanya harta duniawi, tetapi harta yang terindah, saudara, yang dimiliki oleh orang benar yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang pertama, anak cucunya akan perkasa di bumi, ya. Saudara, anak cucunya, keturunannya akan kokoh, akan kuat, saudara, dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, ya, dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Oleh karena apa? Saudara, orang tua, ya, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi akan kebenaran, yang mengasihi akan firman Tuhan, senantiasa menanamkan, saudara, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, sehingga itu boleh tertanam di dalam hati mereka dan mereka bisa kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, biarlah saudara dan saya tetap kuat dalam menghadapi setiap badai kehidupan oleh karena firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Ya, saudara, anak cucunya akan kokoh atau perkasa di bumi, ya, akan menghadapi setiap pergumulan, dia tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Ya, hal yang kedua, firman Tuhan katakan, saudara, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan dalam firman Allah yang hidup, kebajikannya tidak akan pernah dilupakan. Ya, saudara, berkat materi yang diperoleh bukan karena mengumpulkan, tetapi karena memberi dengan murah hati. Ya, di sini dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan untuk selamanya. Ya, kebaikannya, kemurahannya akan selalu diingat, saudara, ya. Oleh karena itu, saudara, harta yang diperoleh bukan karena ia mengumpulkan, tetapi karena ia, saudara dan saya, memberi dengan murah hati. Ya, firman Tuhan katakan, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ya, saudara, dikatakan di ayat yang ke-9, ia membagi-bagikannya, ia memberikan kepada orang miskin. Ya, saudara, itulah harta yang terindah apabila saudara orang benar, ya, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya senang melakukan kehendak Tuhan, hatinya penuh dengan kebaikan. Ya, saudara, dikatakan bahwa ia membagi-bagikan kepada orang yang miskin, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Ya, katakan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya, saudara dan saya, ya, harta yang paling indah adalah tatkala Tuhan mengubahkan hati kita, sehingga kita, saudara dan saya,
dapat bermurah hati kepada setiap orang, ya, karena kita sudah menerima kemurahan daripada Tuhan. Dan setiap saudara pemberian kita kepada orang-orang yang lemah tidak membuat kita kekurangan. Justru saudara, harta kekayaan yang dimiliki oleh orang benar didapati oleh karena dia menabur, oleh karena dia bermurah hati kepada orang-orang yang lemah, ya. Saudara, yang berikutnya firman Tuhan katakan, saudara, harta terindah yang dimiliki oleh orang yang benar adalah mengalami terang saat dalam kegelapan, ya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, ya, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, ya. Saudara, inilah berkat rohani yang luar biasa yang diperuntukkan bagi orang yang benar, ya. Tatkala dunia mengalami kegelapan, tatkala dunia mengalami resesi, saudara, ekonomi maupun masalah pandemi ini, saudara, kita lihat dan kita boleh mengalami penyertaan Tuhan, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, saudara, sehingga saudara dan saya terpelihara. Di dalam gelap terbit terang, di dalam gelap dunia ini terbit terang bagi orang yang benar. Ada pemeliharaan, ada musisat, ya, yang boleh kita alami bagi kita setiap anak-anak Tuhan, ya. Saudara, inilah berkat rohani yang begitu luar biasa, ya, harta yang terindah yang diperuntukkan bagi orang yang benar, yang punya hati yang takut Tuhan, yang suka melakukan segala perintahnya. Saudara, inilah berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan peruntukkan bagi saudara dan saya, sehingga selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya akan Tuhan, ya. Kemudian yang berikutnya, saudara, ya, berkat rohani apa atau harta yang terindah yang apa yang dimiliki oleh orang benar yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Saudara, hatinya diubah sehingga yang berikutnya dikatakan hati yang penuh dengan kasih dan sayang, saudara, ya, kepada sesama, ya. Dikatakan ayat yang keempat bagian yang B, pengasih dan penyayang, orang yang adil, ya. Yang kelima, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, berkat rohani orang benar atau harta yang terindah adalah hidup yang diubahkan, yaitu hatinya penuh dengan kasih kepada sesama. Ia memiliki belas kasihan kepada sesama yang menderita, ya, saudara. Dan dikatakan bahwa yang berikutnya melakukan urusannya dengan sewajarnya, ya, apa? Menjalankan usahanya dengan jujur, itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Berkat kejujuran, ya, Tuhan mengasihi orang-orang yang jujur, ya, bukan orang-orang yang pendusta, tetapi orang-orang yang jujur dikenannya. Karakter kita diubahkan oleh Tuhan sehingga saudara, ini boleh, ya, kita alami, bahkan berkat itu turun kepada anak dan cucu kita. Mereka punya hati yang takut akan Tuhan, ya, sehingga dalam hidupnya ia penuh dengan kejujuran, punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Saudara, inilah berkat-berkat yang luar biasa sehingga kita boleh menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah kegelapan ini, ya, di tengah-tengah orang-orang dunia yang berdusta, ya, tetapi kita boleh hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan dan sesama, ya. Saudara, Tuhan mengasihi orang-orang yang jujur, orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, oleh karena kita hidup dekat dengan Tuhan, ya. Saudara, yang berikutnya adalah, saudara,
hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan, ya. Saya akan bacakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, orang yang benar hatinya tetap teguh, penuh iman, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Ia percaya di balik semua yang dialaminya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di balik semua yang dialaminya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Ya, saudara, apapun yang dialami orang benar, penderitaan pun dapat Tuhan ubahkan, saudara, ya, menjadi satu berkat buat hidup kita, ya. Bukan masalah berkat jasmani, tetapi yang utama adalah rohani. Kita jadi kuat, rohani kita tambah teguh, ya. Saat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan, saudara dan saya tetap kuat menghadapi setiap saudara pergumulan hidup, ya. Saudara tidak mudah putus asa, tidak mudah depresi, apalagi hilang ingatan seperti orang-orang dunia ini, ya. Saudara, itulah berkat yang luar biasa. Hatinya tetap teguh, ya. Dikatakan ayat yang ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia tidak takut, ya. Dikatakan ia memandang rendah para lawannya. Saudara, lawan kita bukanlah manusia, tetapi iblis yang ingin menjatuhkan kita, ya, menawarkan iman kita kepada Tuhan, ya. Saudara, namun lewat pergumulan kita justru iman kita semakin teguh kepada Tuhan, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, di tengah-tengah pandemi ini biarlah kita sebagai orang benar yang takut Tuhan, yang mengasihi firman-Nya, yang mau melakukan kehendak-Nya, hati kita tetap teguh, ya, percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Dia berkuasa untuk menolong, memelihara hidup saudara dan saya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi saudara dan saya, ya. Dikatakan, ya saudara, inilah firman Tuhan katakan, hatinya teguh, ia tidak takut, saudara, ya, kepada apapun juga, hingga dia memandang rendah para lawannya, ya. Saudara, lawan kita adalah iblis yang berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Itulah orang-orang yang imannya rapuh. Tetapi saudara dan saya, iman kita harus bertambah hari, bertambah kuat, dan percaya kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku percaya Tuhanku turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Tuhan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku
bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saudara, saat ini kalau saudara dan saya kita menghadapi pergumulan yang berat, jangan biarkan musuh kita merendahkan kita. Itulah iblis yang coba mengkandaskan imanmu, membunuh imanmu, sehingga engkau tidak lagi berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada janjinya. Saat ini kuatkan dan teguhkan imanmu. Yakinlah bahwa Tuhan berkata bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, maka peganglah janji ini. Tuhan akan turut bekerja di balik setiap kesusahan, di balik setiap penderitaan, di balik setiap beban berat, pergumulan hidup. Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Walaupun saat ini kita tidak mengerti, namun rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kakinya, dan kita mau berdoa, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua apa yang kualami ya Tuhan. Dan percaya, yakinlah bahwa di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan kami, biar kami tetap percaya apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami tetap percaya, kami tetap bersyukur Tuhan. Iman kami tidak mau kami lemah, tapi kami terus menguatkan iman kami kepadamu Tuhan, berpegang pada janji-Mu, karena kami adalah umat-Mu yang mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami, mukjizat-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang lemah saat ini Tuhan sudah Engkau kuatkan, yang saat ini susah Tuhan sudah hiburkan, yang terbeban berat Tuhan angkat semua beban berat ini. Serahkan segala beban hidupmu kepada Tuhan dan percaya akan janjinya. Dan saat ini kami yang mengalami sakit Tuhan, bangkitkan iman kami, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus, baik sakit jasmani maupun rohani. Apabila ada kepahitan hati Tuhan, jamah dalam nama Yesus, untuk kami boleh mengampuni, melepaskan pengampunan itu, sebagaimana Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah yang sakit di bagian tubuh kami yang sakit Tuhan, biar oleh bilur-Mu Tuhan Kau menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Yang saat ini menghadapi meja-meja yang kosong, Tuhan Engkau yang mencukupi kebutuhan setiap kami anak-anak-Mu. Buka jalan bagi kami, berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami yang sedang berjuang mengatasi pandemi virus Omikron yang sedang mewabah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga pandemi virus Omikron ini semakin menurun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami yang berusaha, berdagang, bekerja studi pada sepanjang hari ini. Tangan penyertaan Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Angkatlah hatimu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share, bagikan kepada saudara-saudara yang lainnya agar jadi berkat, dan bagikan kesaksianmu supaya boleh memberkati setiap kita. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.